Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Hari ini malam, kurang lebih sudah hampir jam setengah 12 malam, karena memang di sini sangat membutuhkan. Jadi kita mampir ke sini. Kita masih ada di daerah Tulungagung, yang nantinya saya kalau pulang masih perjalanan kurang lebih dari sini hampir 4 jam sampai 5 jam. Ada sebuah anak kecil yang sangat hiperaktif. Jadi dia itu kalau ada kambingnya itu dipotong pakai pisau, digurit-gurit pakai silet segala macam, karena ini agresif, sangat luar agresif, sehingga dia harus dipasung kakinya. Dan ini dipasung sudah yang ketiga kalinya. Jadi untuk lebih anunya kita nanya-nanya ke dalam yuk. Nih posisi ini tetangga. Pak ya, ini tetangga semua ya? Memang meresahkan, Pak. Meresahkan apa enggak, Pak? Pak, meresahkan apa enggak? Ini dipasung kayak gini nih. Emang enggak lari kalau Bu, ibunya mana? Sini kan ibunya. Bapaknya, bapak asli sudah nggak ada ya? Bapak asli kemana? Oh nggak. Cerainya pamit atau nggak pamit? Cerainya karena kekerasan dalam rumah tangga. Jenengan. Tapi bapaknya tahu kalau anaknya kayak begini? Kan kok nggak tahu? Maksudnya mulai kecil adiknya langsung ditinggal. Umur berapa bapaknya ninggal adiknya? Umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu masih belum sakit kayak gini? Sudah gejalanya sudah nggak bisa masuk di sekolah nih. Kan Oh, gitu. mulai PAUD niku dipelajari di sekolah nih, mulai nulis angka 1 mau mboten saged. Oh gitu. Buku disobeki, pena dilempar, terus tak paksa supaya masuk. Kalau masuk sekolah kan takut sama gurunya. Kalau diajari gurunya nurut. Itu enggak sama sekali, malah mengganggu teman-temannya, keliling, main pukul temannya sampai pukul, sampai keluar itu malu sama Umur berapa? Berarti kan bapaknya tahu itu. Sudah tahu. Sudah tahu tapi bapaknya enggak mau tahu. Umur berapa, Bu, ini? Mulai umur Terus diginikan ini sudah berapa kali? Jangan di atas, jangan duduk dong. Nggak apa-apa sama Gojek. Amin. Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Ya, pertama kali bulan 4. Pertama kali bulan 4. Bulan 4 2020. 2020. Gejalanya mulai bakar, mulai emosinya sudah nggak bisa dikendalikan, meresahkan warga, orang tua tidak bisa mengatasi, soalnya lari ini melakukan perlawanan sudah besar. Gitu. Kalau masih kecil nangis, ditandak, digerujuki, dimandikan sudah diam. Nah sekarang sudah besar nggak bisa. Meresahkannya kayak apa? Meresahkan, masuk rumah tetangga, nyuri uang tetangga, sepeda motor diparkir di teras rumah, digembosi, kabel-kabel diputus, terus Kabelnya bensin sepeda yang motor. dikasih air, dibuang Terakhir bakar sepeda itu kayak apa? di sini, sepeda terbakar, dirusak, dipreteli ngoten. Untuk kambing. Kambing pas Bulan apa? 1 bulan. dari Rabu tanggal Kambing itu 17. dipotong? Iya. Mati berarti? Digantas kakinya Pak. Pakai Parang, arit. silat apa? Arit ini ku pas ditaruh di. Sudah sampean bawa berobat kemana? Saya berobat langsung laporan Puskesmas Bulurah niku. Berarti cuma desa sama desa dibawa Uramil, bawa polisi ke sini sama bawa dokter, obatnya ya itu yang dikasihkan.
Berarti ini belum pernah dibawa ke rumah sakit jiwa. Belum pernah dibawa. Diurus kena corona itu. Ada corona. Oh. Jadi nggak jadi keurus lagi. Oh gitu. Bapaknya mana? Bapak sambung. Bapak, jadi gini. Yang pertama kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Yang pertama, karena kita tidak tahu ini sakitnya adik apa, jadi kita belum bisa ngasih obat apapun. Kalau ini orang dengan gangguan jiwa, insya Allah tidak ya Gus ya. Kalau ini lebih cenderung ke autis yang agresif. Ya, dia diajak komunikasi lah. Kalau dikurung kayak begini, yang pertama sudah enggak zamannya. Indonesia itu sudah harus lepas dari pasung. Namun kan kita tidak tahu alasannya apa kok sampai dipasung. Ya, ya. Jadi sampai tak kasih solusi, ya. Tempat yang paling nyaman itu keluarga. Kalau adiknya saya bawa sekarang, di tempat saya itu bukan orang autis, tapi di tempat saya itu penyembuhan orang-orang dengan gangguan jiwa. Karena adiknya ini kita anggap dia nggak punya bapak, karena bapaknya pergi tanpa pamit, tanpa tanggung jawab. Gimana kalau seumpama, lihat sampean gindangi. Jadi nanti kalau ada dokter ke tempat saya, silakan dibawa ke tempat saya, Mas. Jauh-jauh nggak apa-apa kan untuk demi berobat toh. Lah nanti kalau untuk nebus obatnya, insya Allah nanti saya yang bayarin semuanya. Gimana, mau apa enggak? Jenengan cuma gimana caranya si adik ini mau dibawa ke tempat saya, nanti di tempat saya kan ketemu dokter spesialis. Nanti dikasih terapi obat. Jenengan BPJS punya? KIS enggak punya? Nah, berarti kan perlu biaya kan untuk nebus obatnya. Dan obatnya ini kalau biasanya kalau untuk anak autis yang kayak kemarin Daya, kemarin itu saya ada anak Madura telanjang, alhamdulillah nggak sampai sebulan sembuh. Namun keluarganya yang menghadapi. Kalau ini dititip di tempat saya mau ngerawat, namun di sana ada hampir 50 orang. Kan nggak kayak ibunya yang ngerawat. Leres napa mboten, Pak? Namun obatnya saya kasih gratis jenengan. Ya obatnya memang agak mahal karena obat bukan obat generik. Nanti kita kasih obat yang paten. Lah caranya nanti sampean konsul sama Bu dokternya, Bu, susah untuk dikasih minum. Jadi harus diinjeksi atau harus di apa. Namun ini harus dibawa. Mas, siapa namanya? Mas, namanya siapa? Mas, namanya siapa? Namanya siapa? Mas Rio. Sampean kan sudah bakar sepeda, sudah marah-marah mukul orang. Kenapa ini kok nggak dijebol? Mas, kenapa ini kok nggak dijebol? Ini dijebol kan bisa. Kenapa nggak dijebol? Sampean kepingin dipasung kayak begini atau kepingin sembuh? Mas? Mas? Kepingin sembuh, kepingin dilepas enggak ini? Yang keras, kalau kepingin dilepas yang keras. Mas? Kepingin dilepas apa enggak? Kepingin dilepas apa enggak? Dirukyah dulu. Nanti hari Sabtu kali ini hari apa ini? Sabtu depan. Sabtu depan bisa diantar ke tempat saya. Di Lamongan. Deket Pak, kalau untuk anak aja. Buktinya saya juga sampai sini. Jadi gini loh Bu, gini, pertimbangannya gini. Sampai kalau ke rumah sakit, ya mohon maaf, kalau ke rumah sakit mungkin obatnya mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, karena memang obatnya agak mahal. Ya, sampean berobat ke rumah sakit pakai uangnya sendiri atau sampean ke rumah saya, nanti dikasih terapi obat dan insya Allah terapi obatnya saya yang ambilkan gratis tak kasihkan ke jenengan. Jadi jenengan cukup bawa pasiennya saja ke sana. Kira-kira mau apa enggak? Kalau mau nanti saya masukkan antrian. Masalahnya kalau ini saya bawa, yang pertama dia bukan orang dengan gangguan jiwa. Ya. Dia bukan orang gangguan jiwa. Kalau menurut saya sih kalau sama-sama, ya mohon maaf sih, kalau sama-sama, mending ini aja ditutup apa, sampean bisa masuk, jangan gini, kalau gini kan
ini nanti lama-lama lumpuh. Saya kemarin yang orang Bondowoso Sampai ke jalan. 8 tahun dipasung kayak begini, dua-duanya ya Mas ya? Iya, dua-duanya. Masya Allah, sebulan tidak bisa jalan. Namun saya antar pulang sudah bisa jalan sekarang. Jadi saya bawa itu ininya merempul semua. Saya mandikan ini copot semua. Masalahnya apa? Ini kan nggak bisa kemana-mana nih, BAB segala macem. Di satu sisi sampean membodohi anak sampean. Gimana caranya kau membodohin? Wong dia lo bisa sendiri, ini kan nggak bisa akhirnya manggil sampean kan gitu. Gitu, makan minta makan, minum minta minum, pipis sampai nanu. Padahal dia bisa. Sayang dia cuma agak liar autis itu tadi. Ya Mas Trio ya? Sekarang kita lepas aja dulu Pak. Yuk, mana Pak palunya? Sudah mandi belum ini Mas Rio? Mandi dulu. Habis mandi, Ibu siapkan bajunya. Saya nggak punya baju kecil masalahnya. Siapkan bajunya, kita ruqyah. Terus nanti kalau memang sampai sayang sama anaknya, silakan dibawa ke tempat saya. Ya, silakan dibawa. Nah. Gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dianu. Mau dilepas kayak gini apa dipasang lagi? Enak dilepas. Enak. Sudah berarti ini yang terakhir berapa hari, Pak? 21 hari. Jadi kalau untuk BAB harus ditaruh di kresek. Terus kayak apa kalau BAB dia ngomong gitu. Iya. Dimandiin sama ibunya. Bu, dimandiin, Bu. Mandi dulu yuk. Beliau ini baik orangnya. Dan setiap hari sering nganter pasien ke rumah saya. Ya, jadi nanti sampean minta tolong diantar saja, nanti untuk terapi obatnya nanti kan dari dokter spesialis. Sandalmu. Kenapa anu? Jangan tingkluk, biasa Pakai sendalnya dulu yuk. Ini kalau sekolah SMP. SMP kelas 3. Iya Pak ya. Sama-sama jangan kalau kayak gini ini kan anak biasa bisa bikin apa? Nah, malah nggak bisa, mandi nggak bisa. Mending di anu ae. Ayo. Satu kamar yang ada tempat nya. Kasihan. Jadi malam ini dilakukan ruqyah dulu, terus mungkin bisa nanti kalau memang dikontrolkan ke rumah saya, bisa. Masalahnya adik ini bukan orang dengan gangguan jiwa insya Allah ya, namun autis ya, dan alhamdulillah beberapa pasien autis kemarin memang bisa sembuh. Terakhir itu ada pasien yang anak perempuan telanjang, alhamdulillah juga sembuh, namun asal dari pihak keluarga yang melakukan pendampingan. Kalau dikumpulkan dengan orang-orang dengan gangguan jiwa malah nggak sembuh, malah kasihan sakit. Ini kalau dikasih minum obat itu tidur. Nggak mau minum. Tapi kalau dikasih obat itu tidur kan? Iya, maksudnya kan tenang gitu Pak ya. Masalahnya susahnya gitu Gus. Kalau nggak dipasung nanti bikin resah, takutnya apa-apa. Kalau emosi apa diangkat Iya Pak, jangan dipasung. Maksudnya masungnya itu kalau bisa di ruangan yang mana dia bisa jalan.
Kalau mau BAB dia bisa. Kalau kayak gini nih Pak, kasihan Pak. Nanti dia lumpuh. Ya lama-lama lumpuh. Iya Pak. Bosok kemarin. Jadi kalau di ruangan itu kan nggak ada apa tempatnya, ES-nya atau apa tempatnya, wah, susah juga. Ada orang tua itu kan di mana-mana. Apa dibuatkan Pak satu kamar yang ada kamar mandi dalam gitu maksudnya? Kalau ada orang punya, kalau macam ini macam ada, nggak ada kan. Kalau orang tuanya kan begini ada rumah, ada satu hari, tengah hari ada itu cari nafkah sana ke sini. Dan tiap hari kan jadi di rumah terus. Susahnya kan itu. Aisyah, teman mak mriki lho, Dok. Isinan Bu. Malu. Pokoknya tempat saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yasfika min kulli da'in yurika min syarri hasidin idza hasada wa min syarri kulli ainin Allah yasfik. Allahumma rabban nas wa rabb asyi isfi anas sabila safiya ila anta sifa alaihi wa rusaqama wa min syarri ba'sa rabban nas bi adika sifa laka sifa ila anta. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bisadillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami ya Basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami ya Basir. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Melihat juga Maha Mendengar. Ya Allah jadikanlah di setiap butir air ini sebagai penyembuh berbagai penyakit yang diderita oleh Mas Rio. Ya Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, yang berkuasa di penjuru langit dan bumi. Jadikanlah di setiap butir air ini sebagai racun duri-duri besi tajam yang menghancurkan dan memusnahkan kekuatan jin-jin fasik, jin-jin sihir, jin-jin keturunan yang ada di dalam diri Mas Rio. Ya Allah sembuhkanlah Mas Rio dengan kesembuhan yang sempurna yang tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun pada dirinya. Ya Allah kalau memang dalam diri Mas Rio banyak ilmu sihir, pengobatan musik yang pernah masuk dalam dirinya. Ya Allah memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu musik yang pernah masuk dalam diri Mas Rio. Ya Allah kalau memang sakitnya Mas Rio karena dosa-dosa yang pernah orang tuanya lakukan di masa lalu atau tinggal sekarang. Ya Allah memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah jadikanlah di setiap butir air ini sebagai kesembuhan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh Mas Rio ya Allah, maupun penyakit batinnya. Ya Allah amin 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 ya rabbal alamin. Wa qul haqqu hasaqal batil innal batila kana sahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yasidu dhalimina illa khasara wa idza maritu fa huwa yashfin wa idza maritu fa huwa yashfin. Bismillahirrahmanirrahim. Let's minum. Minum dulu. Yo, diminum yo. Diminum. Diminum. Kita obat. Iya, Belas diminum. boten purun mak. Satu suap nasi pun boten purun. Bahkan Super nang pada itu berarti betul purun 15. belas. Minum. Minum Mas. Turun yo cepat. Biasanya kan ditaruh Minum dulu. Minum. Diminum. Kalau diminum nanti tak masukkan lagi nanti. Masuk lagi nanti. Ayo diminum dulu. Ayo. Ayo diminum dulu. Diwarki. Ayo dong diminum, ini bukan diminum tuh. Cegok. Nah, ada gitu loh. Nah, enak. Dipasung ya ditaruh di ruangan ini, dikasih apa teralis besi ke apa. Itu alternatif terakhir. Saya menawarkan sama jenengan, silakan dibawa ke tempat saya. Kalau dirawat di tempat saya yang pertama, yang jelas dia kasihan karena dia bukan orang dengan gangguan jiwa. Kalau di tempat saya itu memang orang dengan gangguan jiwa. Dia ini bukan. Mungkin autis itu saja. Lah untuk meyakinkan autis atau enggak, itu nanti dokter jiwa yang harus menentukan, oh ya ini autis. Nanti terapinya. Lah terapi obat kalau jenengan ini tidak punya BPJS atau KIS, insya Allah obatnya nanti seluruhnya saya yang tanggung. Jenengan cukup membawa anaknya ini ke tempat saya biar dapat terapi, itu dilakukan. Karena demi anaknya jenengan. Leres ya? Karena kalau kita meninggal yang mendoakan anak-anak kita, bukan orang lain. Dan pasti sampean kuat, pasti sampean mampu. Tidak semua orang dikasih rezeki yang kayak begini. Ini rezeki nih. Makanya kan sampean ingat, ya Allah anakku kok begini, ya Allah anakku lah. Karena sampean sering menyebut Allah nantinya.
Sambatnya sambat Allah, ya Allah, tapi jangan ngersuloh. Kalau sampean ngersuloh, bagaimana orang lain? Ibunya sendiri aja ngersuloh, nggih. Banyak orang yang tidak dikasih, tidak diberi anak. Meskipun kayak apa, dia mesti manfaat buat jenengan, ya. Jadi kita habis ini balik, kalau memang jenengan mau pasung silakan. Karena kan namanya orang itu kan ada ngantuknya, Pak. Takutnya nanti jenengan ngantuk tidur, masnya masih bergadang, keluar ke rumahnya orang, ganggu orang, malah jenengan yang dimarahi. Sampean tunggu saja, nanti jenengan komunikasi sama siapa itu tadi? Ibu. Nah, nanti dibawa ke sana. Untuk ongkos ke sana, saya minta jenengan yang usahakan. Kalau saya yang usahakan semuanya, kayaknya nggak ada greget. Tapi kalau jenengan ada greget kan, ya Allah, aku kepengin ngobati anakku. Ini gak ada duit utang. Ya, itu namanya ikhtiar. Namun, obatnya insya Allah lebih mahal daripada ongkos perjalanan. Lah, obatnya itu nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki saya buat jenengan. Ya. Jadi nanti terapi-terapinya nanti insya Allah saya yang bayarin. Lah, nanti obatnya bisa dibeli di sini. Yang penting ada resep dari dokter lah. Perlunya itu resepnya itu. Kalau saya nggak bisa ngasih resep, ya Bu ya. Sampun, saya mohon pamit ya. Masalahnya ini nggak mau makan. Kalau di tempat saya nanti nggak mau makan, sakit malah. Nggih. Ya gitu ya Bu. Jadi kita ke sini, ini ada video segala macam untuk belajar kita bahwasanya anak-anak yang kayak gini bukan sakit gangguan jiwa, dan insya Allah nanti kita bantu ya Bu ya. Ya, hiperaktif anaknya ya. Ini airnya nanti sebelum habis di galon nanti ya. Ini airnya ditaruh di galon. Khusus untuk Mas Rio ya. Khusus untuk Mario ya. Sampun, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kembali lagi bahwasannya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Yang mana aslinya kita itu bukan membantu orang lain, namun membantu diri kita sendiri. Karena kebaikan yang kita berikan orang lain itu akan kembali ke diri kita. Jadi kami ke sini cuma menyampaikan bahwasannya insya Allah kami akan membantu pengobatan atau nebus obatnya. Namun untuk merawat tetap orang tuanya. Karena kalau dirawat di tempat saya nggak sembuh, malah nanti campur. Karena di tempat saya orang dengan gangguan jiwa. Kami mohon maaf, mungkin kami tadi ada salah ucap, salah niat, salah apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya dan memberikan ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.